Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri OKI melakukan pertemuan di Inggris dan Prancis untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian Gaza. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyampaikan terkait penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka KPK menghormati proses hukum yang berjalan. Mercy dalam keterangan pers menyampaikan relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 24 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat hampir 3 kg yang dilakukan seorang tersangka berinisial S. Narkotika tersebut dipesan oleh seorang berinisial A yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Seorang pria berinisial S, 46 tahun, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang atas kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pelabuhan Sagulung, Kelurahan Sebinti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Dari penangkapan tersebut, barang bukti sabu seberat hampir 3 kg juga ikut diamankan. Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Nugroho Tri, didampingi Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Rayendra Arga Prayana, serta Kasih Humas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba, dalam konferensi pers terkait kasus tersebut pada Kamis 23 November 2023 menyampaikan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan informasi yang diterima oleh Satres Narkoba Polresta Barelang akan adanya seseorang yang membawa narkotika di Pelabuhan Sagulung pada 19 November 2023. Di lokasi tersebut, polisi mendapati tersangka S membawa bungkus plastik dan di dalamnya terdapat 3 bungkus serbuk kristal sabu. Kepada penyidik, tersangka S mengaku sabu tersebut milik seseorang berinisial A yang menjanjikan upah kepada tersangka S bila pesanannya telah diterima. Pemesan narkoba tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang. Kami jajaran Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat. Ya, akan ada transaksi narkotika ya, jenis yang diduga jenis sabu yang ada di Pelabuhan Sagulung. Dan tim akan terus ya untuk melakukan undercover, ya. Langsung melakukan undercover dan penyelidikan adanya informasi ini dan kita dapati yaitu pelaku atau tersangka yang kita tangkap di Pelabuhan Sagulung yaitu atas nama Supriyadi. Ya, ini berperan sebagai kurir, ya, mengaku sebagai kurir dan hasil pemeriksaan atau penggeledahan yang didapatkan yaitu paket sabu seberat hampir 3 kg atau 3 bungkus yang dibungkus daun plastik ya, teh Cina ya. Jadi seperti itu. Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Nugroho Tri menyampaikan, pengungkapan kasus ini dapat menyelamatkan 29.197 jiwa manusia dari bahaya narkoba. Kepada masyarakat Barelang, Kombes Polisi Nugroho Tri mengimbau agar tidak segan melapor bila menemukan adanya peredaran maupun transaksi narkoba. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Rapat analisis, evaluasi, dan konsolidasi fungsi Humas 2023 yang diselenggarakan Divisi Humas Polri dan diikuti oleh seluruh Humas Polri se-Nusantara resmi ditutup hari Kamis 23 November 2023 kemarin. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menutup rapat analisis evaluasi dan konsolidasi fungsi Humas 2023 dengan mendengarkan masukan dan harapan dari anggota Humas se-Nusantara yang hadir melalui sesi yang diberi nama Kamis Curhat.
mengusung tema optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Damai 2024. Rapat kerja analisa, evaluasi, dan konsolidasi fungsi Humas 2023 ini dilakukan demi memaksimalkan peran Humas Polri untuk menciptakan situasi pemilu 2024 aman dan damai. Rapat kerja analisa, evaluasi, dan konsolidasi yang berlangsung selama 3 hari tersebut resmi ditutup pada 23 November 2023. Dihadiri oleh seluruh kepala bidang Humas Polri dan Polda jajaran dari seluruh Indonesia, rapat ini membahas sejumlah strategi penyampaian informasi secara audio, visual, dan teks yang informatif, serta strategi untuk menghadapi pemberitaan yang liar. Pada hari terakhir rapat kerja analisa, evaluasi, dan konsolidasi 2023, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menggunakan kesempatan tersebut untuk mendengar masukan dan harapan dari setiap anggota Humas Polri. Saya tahu dan saya paham dan masukan begitu banyak dari teman sekalian, dan saya yakin ini pasti masih banyak lagi yang akan memberikan masukan. Silahkan kalau masih ada, silahkan ditulis. Maka dari itu, yang paling akhir dari saya, sebelum kami tutup, apa yang sudah didapat pada 3 hari ini, mohon untuk segera bisa diinternalisasikan di tempat masing-masing, kemudian disebarkan di Humas masing-masing Polres, dan apa yang masih menjadi ganjelan nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Karo ataupun dengan saya pribadi. Dengan harapan bahwa hari ini kita belanja masalah untuk mengevaluasi apa yang bisa kita kerjakan lebih baik ke depan. Kami tidak menjanjikan pasti bisa, tidak. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan agar Divisi Humas lebih baik ke depan. Akhirnya, dengan mengucap bersyukur atas rahmat Allah SWT pada hari ini Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 11.31 WIB akan konsolidasi fungsi Humas tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menandatangani 13 prasasti Videotron yang diresmikan di beberapa titik di Nusantara. Dengan adanya ANEF dan konsolidasi fungsi humas, diharapkan fungsi kehumasan di Indonesia dapat menciptakan konten positif dalam ruang digital demi mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.